Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga keadaan hari ini sehat walafiat. Di bulan Ramadan ini anak-anak sudah ada yang tidak berpuasa. Saya harap anak-anak dalam 6 hari ini puasa lancar dan tidak ada halangan apapun. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia yang berhubungan dengan Ramadan. Soalnya di bulan Ramadan ini Bu Yuni memberi materi karangan. Nah, anak-anak udah tahu karangan itu apa? Ayo, siapa yang tahu karangan? Dalam bahasa Indonesia, karangan itu apa? Karangan itu sama dengan cerita. Nah, apa itu karangan? Karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi anak-anak itu eh, pemikiran sendiri atau ungkapan perasaan yang sedang dialami dalam bentuk nanti dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu karangan. Nah, tiap karangan itu disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Jadi di sini karangan itu kita tentukan dulu temanya. Temanya apa? Contohnya temanya di bulan Ramadan. Nah, tentang apa karangannya. Nah, tiap paragraf itu nanti ditentukan gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, dari sini udah bisa dipahami. Kalau sudah, Bu Yuni akan lanjutkan. Nah, kalau sudah menjelaskan tentang karangan, di sini ada unsur-unsur karangan. Yang pertama ada gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua tuturan. Tuturan ini mengungkapkan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Yang ketiga tatanan. Tatanan itu menyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas atau aturan dan teknik penulisannya. Yang keempat wahana. Wahana itu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Nah, Bu Yuni akan membahas gagasan ide. Gagasan ide itu adalah pendapat atau pengetahuan. Berarti kalian adalah ide-ide yang ada di pikiran kalian itu apa? Nah, gagasannya. Dan tuturan. Tuturan ini gagasan, pengungkapan gagasan. Gagasan pembaca. Kalau sudah kalian mendapatkan ide, berarti kalian selanjutnya menentukan mengungkapkan gagasannya. Yang ketiga penyusunannya. Yang keempat kosakatanya. Nah, kosakatanya itu bagaimana? Sesuai dengan KBBI apa tidak? Itu adalah wahana atau disebut dengan kosakata, gramatika, atau retorika. Selanjutnya ada jenis karangan. Di sini ada banyak jenis karangan. Yang pertama karangan fiksi.
karangan fiksi di sini adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Jadi fiksi di sini adalah berdasarkan sisi imajinatif, berarti pemikirannya sendiri, imajinatifnya sendiri, itu adalah fiksi. Kalau karangan non-fiksi, itu adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, fakta atau kejadian yang ada di lingkungan kalian boleh, itu adalah non-fiksi, karangan non-fiksi. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk dan tujuannya. Di sini ada karangan deskripsi. Nah, karangan deskripsi ini adalah jenis karangan yang menggambarkan suatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, ciri-cirinya apa di sini? Karangan deskripsi ada menggambar sesuatu, memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Terus yang ketiga, penulisnya selalu bersikap objektif. Itu adalah karangan deskripsi. Karangan yang menggambarkan pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan objek tersebut. Yang kedua, karangan narasi. Nah, karangan narasi di sini adalah jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Nah, ciri-cirinya yang pertama adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kedua, disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, berisi rangkaian kejadian. Nah, karangan narasi ini adalah menceritakan kejadian atau peristiwa. Berarti kalau nanti ada sesuatu, kalau berangkat sekolah ada sesuatu cerita, itu adalah kalian ceritakan dari awal kejadian sampai akhir, itu adalah karangan narasi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Nah, karangan eksposisi di sini jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Berarti di sini karangan eksposisi di sini memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta, bukan opini ya, fakta benar-benar terjadi. Yang ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Yang keempat, menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi di sini adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenarannya, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan ini harus ada data dan fakta mendukung. Jadi karangan argumentasi ini adalah karangan yang bertujuan membuktikan kebenarannya, harus benar-benar terbukti kebenarannya. Bisa berupa data atau bisa berupa pendukung atau saksi. Nah, kalau cerita tersebut itu benar-benar terjadi. Ciri-cirinya yang pertama, meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Yang kedua, dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Yang ketiga, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Nah, anak-anak ini karangan argumentasi ini harus benar-benar terbukti kebenarannya, bisa dilengkapi fakta, data yang akurat. Ini adalah karangan argumentasi. Yang kelima, karangan persuasi.
Nah, karangan persuasi di sini jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung. Nah, ciri-cirinya di sini berisi bujukan dan bersifat mengajak atau berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangan. Yang kedua, terdapat data yang mendukung kebenaran karangan. Yang ketiga, menarik perhatian untuk dibaca. Ada langkah-langkah membuat karangan. Di sini langkah-langkah membuat karangan dilanjutkan oleh Bu Laras selaku partner Bahasa Indonesia. Berikutnya ya, setelah dijelaskan tadi oleh Bu Yuni, mulai dari jenis-jenis, kemudian pengertiannya karangan itu seperti apa ya. Yang berikutnya yaitu langkah-langkahnya. Bagaimana kalian nanti membuat karangan itu seperti apa. Yang pertama yaitu cara atau langkah membuat karangan itu. Tentukan tema karangan yang akan ditulis. Ya, jadi temanya itu tentang apa? Biasanya tema yang akan kalian gunakan itu agar lebih mudah ya, karena ini temanya Ramadan, dekatkan dengan sesuatu yang kalian suka. Itu apa? Ya, misalkan kalian suka mungkin ketika Ramadan itu kalian melihat sesuatu yang unik ketika berangkat tarawih. Itu bisa dijadikan tema tulisan kalian ya. Yang kedua yaitu kumpulkan ide, data atau bahan-bahan untuk karangan. Jadi setelah kalian menentukan tema ya, misalkan tentang Ramadan, oh saya mau membuat tema Ramadan. Nah, kalian cari datanya apa? Misalkan mencari tentang apa misalkan. Misalkan sampai melihat idenya sampean itu apa. Berikutnya yaitu susun kerangka karangannya ya. Menyusun kerangka karangan itu biasanya nggak perlu harus sesuai dengan apa namanya tekniknya seperti apa. Pokok tulis saja ya. Kalimat apa yang muncul di kepala kalian itu atau yang ada di pikiran kalian itu sampean tulis. Nah, nggak harus oh ini salah enggak harus seperti itu ya. Berikutnya yang keempat yaitu kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Jadi dari kerangka itu sampean kemudian mengembangkan. Kemudian terakhir baru sampean memberikan judul. Jadi judul itu ada di terakhir. Karena kadang-kadang sampean mau memberikan judul, tapi ternyata tidak sesuai itu dengan isinya. Nah, ini ada beberapa sumber dari cerita yang nantinya bakal kalian buat ya. Biasanya cerita yang akan kalian buat itu pasti seputar isu personal. Apa itu isu personal? Yaitu isu atau permasalahan yang dekat dengan kalian, yang ada pada keseharian kalian ya. Yang pertama biasanya tentang apa itu? Dari gambarnya sudah kelihatan ya, itu hati atau rasa, atau mungkin perasaan cinta. Nah, mungkin kalian pada saat bulan Ramadan ini sedang mengalami sesuatu yang sedikit membuat perasaan kalian tersentuh. Tidak harus tentang kalian sedang menyukai seseorang, tidak harus seperti itu. Mungkin kalian tersentuh akan sesuatu peristiwa ketika kalian berangkat tarawih, misalkan ada orang yang kelihatan compang-camping misalkan. Nah, kalian tertarik gitu, tertarik untuk mengamati loh, orang itu kenapa ya? Dari situ kalian bisa jadikan cerita, sumber cerita. Berikutnya, nah di situ terlihat ya, itu ada beberapa aktivitas dari gambar itu. Aktivitas apa itu? Nah, itu merupakan hobi. Hobi kalian apa? Kalian bisa masukkan ke dalam tema Ramadan itu. Hobi kalian apa? Apa ada yang kalian lakukan ketika Ramadan yang sebelumnya, ketika bulan-bulan biasanya nggak kalian lakukan? Misalkan kalian lebih senang dengan tanaman, kemudian kalian sambungkan mungkin dengan mungkin meningkatkan iman kalian, lebih mencintai tanaman mungkin, bisa kalian jadikan tema untuk bercerita. Kemudian mungkin kalian sedang
berjualan mungkin, yang biasanya nggak pernah berjualan, terus kalian berjualan. Nah, itu bisa dijadikan sumber cerita, ya. Berikutnya, setelah hobi. Nah, ini ada makanan-makanan. Mungkin kalian tertarik ya dengan makanan atau mungkin dengan kuliner-kuliner. Nah, itu kalian bisa memperkenalkan dari Ramadan itu, kalian bisa, oh ternyata ketika Ramadan itu eh, banyak sekali tradisi-tradisi atau adat yang berkenaan dengan makanan. Misalkan kemarin ada apa? Sebelum puasa biasanya ada apa? Megengan. Nah, kalian bisa mengulik dari cerita itu. Megengan itu apa? Kemudian maknanya apa? Itu bisa dijadikan tema atau cerita dari Ramadan, ya. Bisa kalian jadikan sebuah karangan, ya. Atau mungkin apalagi setelah itu, ya. Dari segi makanan, mungkin kalian mau memperkenalkan, oh ternyata pengen browsing misalkan, cari di internet. Menu-menu kuliner Ramadan, oh ada, misalkan klepon, oh ternyata maknanya, misalkan tumpeng itu seperti ini, misalkan maknanya, ada maknanya ternyata ya, dengan religi kita, dengan keagamaan kita, dengan kepribadian kita. Nah, itu bisa dijadikan tema Ramadan, ya. Berikutnya, dari keluarga. Nah, dari keluarga ini bagaimana, Bu? Misalkan sampean punya ketika bulan puasa ini, mungkin nggak harus sesuatu yang menyenangkan ya, mungkin sesuatu yang kalian tuh sedih, atau mungkin sesuatu yang ujian lah atau cobaan. Nah, itu bisa kalian tuangkan, ya, bisa kalian tuangkan sebagai cerita. Mungkin kalian ditinggal oleh orang yang kalian sayangi, atau mungkin kalian di Ramadan ini tuh tanpa orang yang kalian sayangi. Nah, itu bisa kalian ungkapkan melalui perasaan kalian, bisa kalian tuangkan ke dalam cerita. Berikutnya, nah, mungkin di antara kalian ini yang sekarang sedang hadir ya di Zoom meeting ini, kalian mungkin ada yang kepingin, Bu, kalau saya nggak ada cerita-cerita, Bu, nggak ada inspirasi dari terdekat-terdekat saya. Saya pengen, misalkan saya kepingin mengarang bebas, berimajinasi. Ya, boleh. Jadi cerita itu nggak harus dari sesuatu yang realistis, nggak harus. Jadi kalian bisa mengarang ya, mengarang berimajinasi tentang Ramadan. Mungkin saya mau buat cerita horor, Bu. Jadi pura-pura itu dalam bayangan saya itu nanti saya itu bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Nah, tapi mungkin di situ sampai juga bisa menghubungkan juga dengan nilai-nilai agama selama Ramadan. Misalkan nilai kejujuran, mungkin nilai apa lagi, nilai kesalahan-kesalahan yang lain itu ya, itu bisa kalian jadikan. Nah, sudah jelas ya dari kelima tema atau sumber cerita Ramadan itu ya, ada 5 tadi ya, mulai dari cinta atau perasaan, kemudian keluarga, imajinasi, kemudian apalagi tadi makanan, kuliner ya, terus hobi, itu bisa jadi karangan atau sumber karangan kalian. Berikutnya, nah ini ada contoh ya, apabila kalian kesulitan mungkin, tapi contoh ini merupakan contoh sederhana ya. Jadi misalkan kalian baca ini, kalau kalian baca ini, kalian pasti mungkin, ini anak SD juga bisa membuat karangan ini. Kalau ini cenderung karangan selama kegiatan Ramadan, mulai dari bangun tidur sampai mau sahur lagi, sampai begitu seterusnya, tapi diungkapkan melalui kalimat. Nah, coba disimak, di situ ada judulnya Bulan Ramadan ini menyenangkan bagiku. Di kalimat pertama, kalian coba lihat di situ ya, bulan Ramadan tahun ini sangat istimewa dan menyenangkan bagiku. Aku dapat melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Nah, dari situ kan terlihat ya, jadi dia mengungkapkan bahwa tahun ini tuh terasa istimewa. Setelah dia memberikan garis besar istimewa itu, kemudian dia menjelaskan apa sih istimewanya bulan Ramadan itu, sehingga terasa berbeda. Coba dibaca di berikutnya, dilihat. Selain itu, aku juga dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dan membaca Al-Quran di rumah, meskipun tidak penuh selama malam bulan Ramadan. Berikutnya di paragraf kedua, ya, rasa senang ini ada karena keberhasilanku melaksanakan puasa sebulan penuh, ya, dan
selanjutnya, dan kalimat selanjutnya. Diganti lagi juga di berikutnya ini. Nah, malam harinya aku sholat taraweh. Nah, ini lebih kepada daily rutin atau kegiatan sehari-hari yang ditulis ya. Nah, tapi harapannya Ibu ya dengan tadi sudah disampaikan sumbernya ada 5 tadi, kalian bisa berbeda begitu ya. Bukan cuma keseharian kalian ya, tetapi kalian juga mencoba untuk mencari ide yang berbeda, ide yang baru, ide yang mungkin lucu-lucu, mungkin menyedihkan, atau mungkin sesuatu yang inspiratif lainnya. Jadi nggak cuma kalian itu menjelaskan keseharian kalian mulai awal hari pertama kalian tarawih sampai hari terakhir kalian, atau mungkin sampai hari ke-6 ini ya kalian berpuasa. Tidak cuma itu ya, harapannya seperti itu. Ya, demikian ya penjelasan dari Bu Laras ini tadi dengan Bu Yuni juga. Baik anak-anak, sekian ya untuk pelajaran hari ini ya, karangan hari ini. Semoga kalian harapannya bisa mengumpulkan yang terbaik dari karya kalian ya. Jangan lupa door prize-nya ya. 2 orang yang paling baik akan mendapatkan door prize besar dari Bu Yuni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.